lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Aku nyanyi lagu itu. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pada bagian ini saya akan berbagi sebuah video kesaksian dari Melita Sidabutar, yang mana saudara kita ini beberapa hari sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, dia memberikan sebuah kesaksian di sebuah channel YouTube, ya, yang mana Bapak Ibu isinya sangat menginspirasi kita tentunya, dan ada banyak pesan-pesan atau motivasi-motivasi dalam hidupnya yang tentunya juga kita bisa teladani atau bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman semuanya, seperti apa cuplikan videonya? Langsung saja marilah kita tonton tayangan yang berikut ini. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Aku nyanyi lagu itu. Aduh, kamu nyanyi aku nangis. Aduh. Aku nyanyi lagu itu, tutup mata, sulit banget untuk bilang hanya Yesus penolong yang setia. Aku nggak ngerasain pertolongan Tuhan. Aku sampai di titik enggak, Tuhan nggak nolong aku kok. Kamu marah karena Tuhan ambil Aku marah. saudara kembar kamu. Aku marah. Tapi ada satu kesadaran aku nggak bisa marah. Aku takut sama Tuhan. Jadi kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain juga tanpa Tuhan. Dan Jadi kayak bingung gitu ya? bingung. Aku nggak. Maksudnya aku tumbuh di keluarga yang bawa pelayanan dan segala macam. Jadi kalau misalnya aku marah sama Tuhan, kayak salah deh aku ada kayak gitunya. Padahal pengen marah, tapi kayak aku cuman bertanya-tanya, kok Tuhan tega ya gitu. Tuhan tahu aku nggak bisa loh. Sampai akhirnya jalan, nemuin lagu sih mengucap syukur. Lagu ini tuh lucunya pas papa mama juga bilang waktu itu, tapi bener ya dek, mengucap syukur dalam segala hal gitu. Aku ya cuman mikir, iya kenapa lagunya harus aku yang nyanyiin ya? Kenapa kayaknya Tuhan tuh mau ngomong lewat lagu ini ya? Tapi bukan cuman ngomong sama yang dengar, bukan cuman ngomong sama yang ciptain, Ko Ivan sama Cilisa, tapi ngomong sama aku juga. Karena sebegitunya Tuhan tuh mau reach. Aku sadar ini, sebegitunya Tuhan mau reach keluarga aku dengan bilang, enggak, aku tuh selalu ada loh sama kamu. Jangan ngerasa semua hal malang yang menimpa kamu menandakan aku gak sayang sama keluarga ini. Justru kan aku sayang banget. Kamu harus rasain aku ada. Caranya ya kayak gini. Akhirnya dari situ belajar lagi sama papa mama juga, sama abang-abang aku. Ya sampai hari ini pun belajar sih sebenarnya. Hari-hari terberat kamu ketika melewati masa-masa itu kayak apa? Boleh cerita dikit nggak supaya kita bisa memahami? Karena tentu kehilangan orang tersayang itu pasti bukan pilihan ya. Iya. Pasti bukan opsi yang gua pilih ini deh. Tapi kalau bisa malah dihindarin. Namun kita tahu bahwa kehidupan itu kan bukan punya kita. Kan firman Tuhan ngomong, telanjang aku datang, telanjang aku juga pergi. Dalam kitab Ayub ditulis seperti itu. Nah tapi untuk memproses kehilangan ini nggak semua orang bisa cepet gitu. Nah boleh nggak kamu cerita lebih mendalam tentang ini supaya nanti kita mengerti dalam tentang perasaan kamu sebagai seorang pribadi gitu. Jalanin hari-harinya tuh mungkin aku rasa aku jadi ada sedikit tanggung jawab ya. Berat banget rasanya karena selama ini sosok yang aku idolakan gitu bahasanya, Melisa, Tuhan panggil, dan dia tuh seseorang yang paling kuat di rumah gitu. Paling Oh, kuat. Paling kuat Dalam di hal rumah. apa? Jadi
ya kan tahun sebelumnya pekerjaan papa tuh ya ibaratnya kita langsung singkat aja ditipu orang lah gitu. Morat-marit berarti ini. Iya, Keuangan ini- keluarga morat-marit. Iya itu wah kacau gitu. Iya. Kacau terus jadinya aku nggak bisa kuliah dan segala macam. Aku protes, aku bilang sama Elisa, aku bilang Kak, tapi kita nggak bisa kuliah loh. Kita nggak tahu masa depan dan segala Iya, macam dan bla bla bla. Terus dia cuma bilang kayak gini, kamu nggak boleh meragukan Tuhan. Kalau Tuhan maunya kayak gini, kayak gini. Terus aku lihat dia enjoy, dia tetap di rumah tuh malah cobain masak menu apa, cobain baking apa. Kok dia selalu punya semangat ini, bahkan nggak 1-2 kali papa dan mama tuh sering banget dinasehatin sama Melisa sendiri gitu. Kalau papa sama mama kayak ngerasa kok gini ya Kak gitu. Papa mama jangan tanya kayak gitu. Kita tuh meragukan Tuhan, apa kita sepenuhnya berserah? Aku kayak emang dipikir gampang gitu kan. Tapi aku diam karena semua orang di rumah ya manggil dia kakak kan. Jadi semuanya pada respect juga sama Melisa. Jadi walaupun dia anak nomor 3, tapi seringkali dia berlaku jadi anak Paling tertua tua gitu. iya. Paling Bijaksana tua. ya dia ya. Bijaksana. Wow. Bahkan abang aku yang paling tua juga denger-dengeran banget sama Melisa gitu. Wow, ini berarti salah satu penopang keluarga dong. I Iya. see. Betul. Iya, iya. Berarti ketika keluarga kalian morat-marit secara ekonomi, kalian sampai to the point of nggak kuliah. Nggak kuliah. Padahal udah kuliah kan ya, cuman maksudnya putus di tengah jalan gitu. Iya, aku putus di tengah jalan. Jadi ini intinya adalah waktu itu banyak wacana dengan bilang mau kuliah di Singapura karena pada saat itu ya pekerjaan papa juga masih settle banget gitu. Menurut orang kayak ya nggak mungkin lah lo di sini kayak gitu kan. Lagi naik daun gitu Lagi maksudnya. naik daun Wow. dan segala macam. Tapi sampai akhirnya di poin ya itu ya papa ngerjain satu proyek dan papa tuh giving dulu orangnya gitu. Papa jadi giving dulu, ngasih dulu dan segala macam. Papa tahu cara mainnya dan bla bla bla. Mereka menjanjikan berapa, papa pikir ya udah papa dengan bijak ngeluarin uangnya juga dan segala macam. Singkat cerita orangnya ini kabur. Orangnya ini pergi dan segala macam dengan semua uang yang papa udah spend. Itu yang membuat aku jadi nggak bisa afford kuliah lagi. Wow. Padahal kalau orang lihat, wah Melita kanan banget, punya nama, cantik, suaranya bagus, dikenal, pasti masa kecilnya semua trouble free gitu ya. Iya. Ternyata troublesome gitu. Iya, masa kecil sih memang trouble free. Karena gini loh, ketika lagu itu muncul, kan kami juga nggak kenal kamu juga nggak kenal kebanyakan orang waktu itu ya. Kita lihat ini pasti anak orang kaya nih yang buat video klip kayak gini nih. Karena keren banget kan ya video Keren klipnya banget ya. ya. Ini dimodelin buat kayak ada hujan saljunya, ada di hutan pinus di mana gitu. Ini keren banget. Ini pasti anak orang kaya nih, anak konglomerat nih pasti. Iya iya. Iya. Tapi kan bener anak konglomerat kan? Anak Tuhan Yesus. Anak raja di atas segala raja kan? Amin, 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 amin. Iya iya iya. Iya. Dan Betul. itu yang orang membuat berpikir Melita Sidabutar adalah ini anak orang kaya yang nggak pernah susah nih Kesusahan, hidupnya. Iya. Aku sering dapetin itu sih. Dari kecil selalu dibilang, lu mah nggak pernah susah gitu. Kamu mah nggak akan susah Mel gitu. Tapi dalam hati aku bukan yang kayak, iyalah duit papiku kayak gitu. Enggak yang kayak gitu. Tapi karena mungkin papa mama juga bring kita semua untuk kayak, inget loh, kita biarpun diberkati Tuhan, tapi harus bisa untuk ngasih ke orang juga, papa mama kayak gitu. Jadi ada perbedaan yang signifikan papa dan mama sebenarnya. Papa tuh giving banget, papa giving banget, tapi mama tuh giving ke anak-anaknya ini bener-bener jor-joran. Makanya aku les musik, les vokal, aku ada les nari, les acting. Nice. Nice. Semuanya pelajaran kayaknya cuma bahasa Inggris aja sih. Jadi difasilitasi gitu ya. Difasilitasin. Iya. Jadi papa mama ini giving banget dua-duanya, tapi caranya beda. Papa tuh lebih ngajarin kita kayak gimana kita untuk melayani orang dan segala macam. Sedangkan mama penuhin kita dulu gimana caranya. Wow. Jadi menurut aku kayak balance sih. Jadi makanya kalau orang bilang kayak ini perfect family banget gitu. Berarti sekarang ini apa yang masa kecil kalian sudah diberkati oleh papa mama kalian ini sekarang bermakna dong. Iya. Sekarang kamu tampil sebagai seorang superstar. Iya kan, dengan performance kamu yang bagus, koreografer nanti mungkin koreografinya mungkin akan menarik,
vokalnya juga bagus dari kecil kamu main. Tuhan, ini kan semua tabungan-tabungan yang sekarang ini kamu lagi cash out nih. Betul. Karena udah dipersiapkan dari kecil ya betul, kan. betul. Iya. Nah, ini juga tolong ya kepada yang suka nipu-nipu, kabur-kabur, kalian tuh harus dengar gitu dampak kerusakan yang kalian sebabkan dalam kehidupan seseorang gitu kan ya. Karena betul. mungkin yang nipu nggak tahu gitu ya. Ini Melita nih sampai berhenti kuliahnya gitu. Nah, terus kalau kita mau balik lagi dikit, itu Melisa waktu meninggal itu tiba-tiba aja ya, dia sakit Tiba-tiba apa aja. sih Melita? Atau nggak ada sakitnya? Kita kan sebenarnya pernah ngecek lah semuanya satu keluarga gitu, tapi benar-benar nggak ada apa-apa, nggak ada jantung normal, paru-paru normal, semuanya normal gitu. Bahkan waktu itu malah ditemukan aku tuh skoliosis. Apa tuh? Tulang Tulangnya punggung miring, yang- tulang Wow. punggungnya miring gitu. Jadi aku sempat terapi 1,5 tahun dan puji Tuhan sekarang udah membaik. Tapi Melisa tuh benar-benar ya sempurna aja gitu. Sampai akhirnya di situ pas dicek ke dokter, jadi Melisa itu berpulangnya jam 3:30 sore, jam 12 siangnya ke rumah sakit. Ke rumah sakit dicek di ronsen, ternyata katup jantung Melisa tuh melebar. Katup jantungnya melebar. Jadi katanya bikin oksigen ke paru-paru tuh berkurang. Oh. Gitu. Jadi pas dicek saturasi 96. Tapi sebenarnya 95 sampai 100 itu baik. Jadi waktu itu karena mau dipindahin ke rumah sakit lain. Jadi ya udah, ini masih aman kok saturasinya gitu. Kita packing dulu ke rumah dulu dan segala macam. Aku udah bawa-bawa barang Melisa dan bla bla bla. Di situ tuh Melisa bilang, aku mau ke kamar mandi gitu. Ditemenin mama sama aku. Pas di kamar mandi dia bilang, aduh ntar dulu kayaknya pengap gitu. Tapi kayaknya enggak juga gitu. Jadi aku bingung dia ntar dulu nih kenapa. Dia berdiri, dia langsung pingsan. Dia langsung pingsan, pas dibawa ke sofa, di rumah udah nggak ada. Jadi secepat itu. Wow. Itu bukan karena COVID ya? Bukan karena Saturasi oksigen turun bukan karena COVID. Bukan. Jadi pas kita lagi ibadah penghiburan juga, ada tenaga medis yang swab Melisa dan bilang ini bukan COVID. Dia nggak COVID. Oh, dia nggak COVID. Wow. Ini yang memang kehidupan itu misteri ya. Karena kan firman Tuhan juga berkata demikian, hidup kita di tangan Tuhan gitu. Dan kerap kali ketika itu terjadi ya sukar untuk menerimanya ya. Iya. Wow. Tapi kalau saya tahu itu memang kehilangan Melisa berat. Tapi kalau mau dipikirkan lagi, dia nggak menderita ya, karena perginya cepat loh, Iya. ya kan? Iya. Itu kalau kita mau lihat dari sisi baiknya, ya Betul. kan? Di rumah lagi. Di rumah, dikelilingi oleh orang-orang yang dia kasihi. Terus juga aku melihatnya bahwa Melisa kan baik banget, maksudnya gitu ya. Jadi mungkin memang tugasnya di atas muka bumi ini udah selesai. Tuhan kangen sama dia, katakanlah gitu ya. Iya. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, itulah tadi kesaksian yang sangat luar biasa sekali dari Melita Sidabutar, yang mana beberapa hari dia memberikan sebuah kesaksian di salah satu channel di YouTube. Dan tentunya Bapak Ibu ada beberapa tadi pesan-pesan penting atau beberapa motivasi-motivasi di dalam hidupnya yang tentunya kita bisa contoh ya, atau bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa sekali, dan kita terus berdoa biarlah kiranya Melita Sidabutar ini ditempatkan di sisinya Tuhan dan mendapat tempat yang terbaik ya di surga. Semoga kelak kita juga bisa bersama-sama di Yerusalem baru. Nah, teman-teman semuanya, itu saja videonya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.